datang di channel Share to Care. Perkenalkan, nama saya Enda Nurjana. Saya akan bercerita tentang kaum perempuan dan anak. Saya akan mencoba menelusuri bagaimana permasalahan yang ada pada anak dan juga pada kaum perempuan, dan saya akan juga mencoba mencari solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada mereka. Tema yang akan saya angkat pada kali ini adalah tentang video kekerasan seksual yang ada pada anak, dan saya akan mencoba mencari solusi yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Gambaran kasus dari video kekerasan pada anak ini, yaitu mungkin hampir sebagian orang sudah melihat video ini, yaitu bahwa adanya tampilan menghebohkan berupa aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Dan video ini jelas dibuat oleh orang-orang, saya yakin ini adalah orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, dan sekaligus juga tidak beradab karena mengeksploitasi anak. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Kita tahu bahwa sungguhnya Indonesia termasuk bagian negara yang juga turut andil dalam kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Bisa dikatakan merupakan era gadget yang luar biasa, yang menyasar ke semua level dari masyarakat, dan mulai dari status sosial maupun tingkat pendidikan. Semua kalangan bisa dengan mudah untuk merekam lewat handphone yang mereka miliki. Namun hal ini tidak diimbangi dengan pemahaman mereka akan etika penggunaan teknologi informasi, sebagaimana yang diatur dalam informasi dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Kemudian mereka juga tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sungguhnya ada undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di situ jelas dinyatakan bahwa memudahkan akses pornografi kepada masyarakat itu termasuk perbuatan yang dilarang. Siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap persoalan yang kita hadapi ini, gitu ya, yang ada mengemuka di depan mata kita, persoalan anak-anak. Nah, sesungguhnya ini tidak semata-mata menjadi peran dan tanggung jawab satu pihak, tapi mencakup semua pihak harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi ini. Bisa tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari pendidik atau guru, tanggung jawab masyarakat, habis juga merupakan jadi tanggung jawab pemerintah. Kita lihat coba peranan dari keluarga atau orang tua. Di sini bahwa sebagai orang tua, maka setiap orang tua harus bisa memahami bagaimana cara mendidik anak dengan tepat sesuai dengan tingkatan usianya. Jangan disamakan antara mendidik usia anak dengan usia remaja dan usia dewasa. Nah, di sini pentingnya kita untuk selalu belajar bagaimana mendidik anak dari para ahlinya. Terutama mungkin kita bisa belajar dari para psikolog yang memang menguasai tahap-tahap dari perkembangan anak. Kemudian juga kita harus bisa menerapkan pola asuh yang tepat. Pola asuh yang harus bisa mengarahkan pada kondisi bahwa hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak itu semakin baik, anak menjadi semakin dekat, dan anak semakin terbuka, bukan justru sebaliknya. Dengan pola asuh yang kita terapkan di rumah, anak menjadi semakin jauh, anak semakin tertutup. Berarti kalau terjadi seperti itu, ada sebuah kesalahan dalam pola asuh yang kita buat. Kemudian jangan lupa bahwa nilai-nilai agama dan moral jelas itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Dan seharusnya ketika kita menerapkan nilai-nilai agama ini, tidak hanya kita menceramahi anak, tidak hanya kita menuntut, tidak hanya kita bersikap otoriter bahwa anak harus melakukan hal-hal yang bermuatan agama, tapi ajarkanlah dengan cara yang menyenangkan dan tumbuhkan dialog ketika ada hal-hal yang menurut anak merasa tidak sesuai bagi dirinya, sehingga justru nilai agama itu menjadi semakin mudah mereka terapkan dalam diri mereka, dan mereka semakin meyakini agama yang ada pada diri mereka. Kemudian juga nilai moral ini juga sangat penting, dan yang terpenting lagi adalah bahwa ada contoh dari orang tua. Penting pula bagi para orang tua untuk membangun komunikasi dengan baik pada anak, bukan monolog, gitu ya, bukan satu arah, tapi dialog, yaitu dua arah. Jadi orang tua bisa berbicara dan anak pun harus juga bisa mengemukakan pendapatnya. Karena sebenarnya ini juga diatur dalam undang-undang, ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 10, bahwa
anak memiliki hak untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian peranan yang kedua adalah peranan pendidik, peranan guru. Guru harus bisa membangun karakter anak, bukan sekedar mentransfer ilmu. Seorang pendidik atau seorang guru juga harus open mind. Dia harus memiliki pandangan yang terbuka. Dia tidak hanya mengajarkan kemudian menuntut anak untuk melakukan sesuatu, dan ketika anak menjadi banyak bertanya, ketika anak menjadi lebih banyak tahu, guru justru membuat tekanan. Itu sebuah kondisi yang sangat tidak tepat gitu, sehingga anak justru semakin menjauhi dari anaknya. Guru juga harus menyadari bahwa guru itu sangat menjadi figur idola bagi anak. Maka di sini kewajiban bagi para guru untuk selalu bisa menampilkan diri yang terbaik yang bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Kemudian tadi saya sudah katakan lagi, komunikasi biologis sangat penting. Guru harus menyadari bahwa guru selalu memiliki tempat tersendiri dalam diri anak. Jadi di sini bahwa guru memiliki peranan yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Masyarakat juga harusnya tidak apatis melihat kondisi lingkungan yang ada. Masyarakat harus mulai aware terhadap lingkungan di sekitarnya. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton seperti halnya dalam video tersebut. Dengan mudahnya video itu dilakukan di ruang terbuka yang seharusnya di situ pasti ada orang-orang di sekitarnya. Nah, seharusnya bagi masyarakat berhak untuk menyampaikan, memberitahu bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan masyarakat seharusnya tidak takut ketika mereka menyampaikan kebenaran tersebut, karena peranan masyarakat juga ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam pasal 25. Dan yang terakhir adalah peranan pemerintah, peranan yang paling besar yang harusnya bisa dimainkan oleh pemerintah, yaitu bahwa pemerintah harus mendorong agar Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa diterapkan secara maksimal. Saya sangat menyarankan bahwa sanksi yang diberlakukan bagi para pelaku kekerasan seksual ini adalah hukuman yang maksimal, bukan minimal, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain, sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Kemudian juga saya sangat berharap bahwa pemerintah bisa mendorong para aparaturnya, para aparat penegak hukumnya, agar memiliki perspektif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Nah, jika dari aparat pemerintah kemudian aparat penegak hukumnya sudah menegakkan hal ini, maka masyarakat akan dengan mudah mencontoh, mengikuti apa yang sudah ditampilkan oleh para aparat pemerintah ini. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat, kita menyaksikan dan menemukan tindak kekerasan seksual pada anak? Nah, segeralah. Yang pertama, bahwa kita segera melapor ke kantor polisi terdekat. Atau yang berikutnya, kalaupun kita tidak melapor ke polisi, kita bisa meminta bantuan kepada lembaga perlindungan anak milik pemerintah yang ada di setiap kota atau provinsi. Contohnya adalah lembaga P2TP2A. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami membuka ruang seandainya ada tema atau topik yang ingin disampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan, atau ingin bertanya hal-hal lain atau terkait dengan masalah ini, terkait masalah perempuan dan anak, bisa hubungi kami di email ena.m.syam@gmail.com. Terima kasih. Share to Care untuk perempuan dan anak Indonesia.